Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Aini Rahmania SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya dan rekan-rekan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan untuk pembuatan makalah dengan judul Pengertian, Asas dan Kompetensi Hukum Acara PTUN. Di sini saya Suryadi dengan rekan-rekan saya, Fani Khairunisa, Nimas Wahyu Absari, Fauziah Widya Pangestuti, Samsul Huda, dan Nur Hidayah. Baiklah, Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Namun demikian, sampai dengan saat Pengadilan Tata Usaha Negara belum terbentuk di tiap ibu kota, kabupaten atau kota. Dan Pengadilan Tinggi TUN atau Tata Usaha Negara juga belum terbentuk di tiap ibu kota provinsi. Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN atau Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tentang cara menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum acara peradilan tata usaha negara termuat dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara selain memuat aturan hukum tentang lembaga Peradilan Tata Usaha Negara juga memuat tentang hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk lebih jelas lagi, pemaparan akan kami lanjutkan di bab 2 pembahasan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu pengertian dari hukum acara PTUN. Kehidupan negara modern yang cenderung berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyat, terutama dalam bidang pelayanan kesejahteraan masyarakat. Instrumen yang digunakan negara untuk mensejahterakan masyarakat yaitu administrasi negara. Instrumen tersebut berusaha untuk menata segala aspek kehidupan negara melalui birokrasi, tata kelola, penyiapan, pelaksanaan dan pengawasan tindakan pemerintah agar berjalan dengan stabil. Misalnya layanan kependudukan. Untuk mengatur masalah tersebut diperlukan proses penataan dan pendaftaran penduduk seperti pencatatan, kemudian pendaftaran. Lalu, menentukan syarat dan prosedurnya sehingga melahirkan sebuah data yang berupa data hasil kependudukan. Agar data tersebut selalu up to date, maka negara memperbaharuinya melalui sensus penduduk. Hukum acara peradilan tata usaha negara atau disingkat dengan Peratun merupakan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum material. Dengan demikian, hukum acara itu berisi mengenai suatu tata cara atau formalitas. Sedangkan pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang berisi mengenai ketentuan tata cara beracara di pengadilan tata usaha negara. Baik hukum formal maupun hukum material, keduanya merupakan unsur dari peradilan. Sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur ketentuan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti lain, para pakar hukum juga banyak yang mendefinisikan mengenai hukum administrasi negara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada Kusumadi Pujosewojo yang berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. Kemudian ada Van Apeldoorn mengenai pengertian hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang terakhir ada Djoko Sutomo. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara pejabatan dalam negara dan warga masyarakat. Yang B, asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara. Secara garis besar ada beberapa asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Selanjutnya akan saya jelaskan beberapa asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang pertama, asas praduga res meeting. Setiap tindakan pemerintah selalu dianggap res meeting sampai ada pembatalan. Yang selanjutnya, asas para pihak harus didengar. Asas para pihak harus didengar dan para pihak mempunyai kedudukan yang sama. Yang selanjutnya, asas kesatuan beracara adalah asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis, baik dalam pemeriksaan di peradilan judek fakti maupun kasasi, dengan Mahkamah Agung sebagai puncaknya. Selanjutnya, asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana pasal 4 Undang-Undang Nomor 14/1970. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang selanjutnya, asas hakim aktif. Pasal 58, 62, 63, dan 80 dan 83 UU PTUN. Maksudnya adalah untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam sengketa, yaitu tergugat. Yang selanjutnya, asas sidang terbuka untuk umum. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48/2009 dan pasal 70 UU PTUN. Asas ini membawa konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 17 dan pasal 18 UU Nomor 14 tahun 1970 Ju pasal 70 UU PTUN. Yang selanjutnya, asas peradilan berjenjang. Jenjang peradilan dimulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau banding, dan puncaknya kasasi adalah Mahkamah Agung. Dimungkinkan pula PK dalam kurung Mahkamah Agung. Yang selanjutnya, asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Pasal 48 UU PTUN. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir.
ultimum remedium. Sengketa administrasi sedapat mungkin diselesaikan melalui upaya administrasi atau musyawarah mufakat. Jika belum puas, maka ditempuh upaya peradilan atau pasal 48 UU PTUN. Yang selanjutnya, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Yang terakhir, asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan KTUN yang dipersengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat sebagaimana terdapat pada pasal 68 ayat 1 dan ayat 4 huruf A. Ya, di sini saya akan menjelaskan komponen relatif. Komponen relatif adalah kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut materi atau objeknya. Dikatakan demikian karena hanya dimiliki oleh pengadilan tertentu dan tidak kepada pengadilan yang lain. Hal ini sesuai dengan objek yang dipersengketakan oleh para pihaknya. Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam pasal 6 dan pasal 54. Pasal 6 UU nomor 5 tahun 1986, UU nomor 9 tahun 2004 menyatakan pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau provinsi. Yang kedua, pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota, provinsi, dan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak penggugat dan tergugat, dalam pasal 54 UU nomor 5 tahun 1986, UU nomor 9 tahun 2004 diatur sebagai berikut. Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Yang pertama, adapun tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tata usaha negara dan berkedudukan tidak dalam suatu daerah hukum, pengadilan gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara. Yang kedua, dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum. Yang ketiga, dalam hal tergugat sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara. Yang keempat, apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta. Yang kelima, apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan tempat kedudukan tergugat. Kompetensi absolut. Kompetensi absolut peradilan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat tata usaha negara akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara. Nah, menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan atau kompetensi absolut terbatas pada mengadili atau memutus sengketa tata usaha negara
yaitu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau hukum perdata. Kemudian, kompetensi absolut peradilan tata usaha negara berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, pokok sengketa. Dalam Undang-Undang Peratun, objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara. Ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Nah, adanya perbedaan kompetensi PT-UN pasca UUAP, perbedaan konsep-konsep hukum yang masih ada objek sengketa PT-UN yang diatur dalam UUAP, di mana hukum acara yang belum terakomodir dalam Undang-Undang Peratun menimbulkan perbedaan penanganan perkara oleh PT-UN pasca UUAP. Nah, selain itu dalam Pasal 10 UUAP memuat secara rinci asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana pedoman pejabat mengeluarkan keputusan atau tindak administrasinya. Hanya saja dapat menimbulkan permasalahan karena telah termuat secara rinci dalam UUAP, padahal asas dalam bentuk tidak tertulis gitu. Nah, mungkin itu ya sedikit yang dapat saya sampaikan dan teman-teman paparkan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.